Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pertemuan kedua ini dalam tema tentang nahwu wadih. Bahasan kita adalah nahwu wadih. Kita sudah bahas ini halaman ke-11. Baik. Kemarin kita sudah sampai ke al-amsilah, contoh-contoh. Jadi buku ini kan modelnya adalah contoh dahulu, kemudian penjelasan dari contoh, kemudian baru undang-undang nahwunya, ya kan? Contoh sudah kita baca, sekarang pembahasan. Penjelasan dari contoh. Idza ta'ammalna, kalau kita perhatikan tarkibul awwala, susunan yang pertama tadi, wajadnahu, kita akan dapatkan yatarakkabu min kalimatain. Tersusunlah contoh yang pertama tadi dua kalimat atau dua kata, bustan dan jamil, ya kan? Ihdahuma, salah satunya adalah al-bustan. Isim yang ma'rifah yang boleh ditaruh di depan dia sebagai mubtada. Watsaniyatu, dan yang keduanya adalah jamilun. Jamilun. Kalimat kedua adalah jamilun, yang indah. Fa idza akhadna, kalau kita ambil saja kalimat yang pertama wahdaha, sendiri saja, wahiyya al-bustan, ini maksud adalah bustan. Jadi kalau satu aja al-bustan, la nafham, kita tidak tahu, illa maknan mufradan, kecuali makna secara sendirinya. Jadi bukan makna utuh, tapi makna sendiri saja, yaitu artinya kebun. La yakfi litakhattub, tidak cukup bagi kita untuk bercakap-cakap. Jadi kalau kita bilang al-bustan, kebun, orang kebun apa kata orang. Tapi kalau kita jelaskan, ini berupa kabar ya. Al-bustanu jamilun. Kebun itu indah. Nah, kan bagus. Jadi orang paham, beritanya adalah kebun itu indah. Itu sudah bermanfaat untuk kita bercakap-cakap. Wa kadzalikal halu, begitu juga halnya idza akhadna kalimat asani, kalau kita ambil kalimat kedua, wahdaha, sendiri saja kalimat kedua tadi. Wahiyya, yang dimaksud adalah kata jamilun. Walakinna, begitu juga jamilun, indah. Indah apa? Kata orang, apa yang indah? Paham, terangkan. Walakinna, akan tetapi, iza dhamamna, apa kalau kita gabungkan ihda kalimataini, salah satu di antara dua kalimat kepada yang lain, ilal ukhra, kepada yang lain, ala nahwil ladzi fi tarkib, seperti yang telah dicontohkan di susunan tadi. Wa qulna, kita katakan misalnya al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Fahimna, kita akan paham maknan kamilan, maknanya yang sempurna. Kebun itu gimana? Indah. Maka ini mubtada, ini khabar. Maka cukuplah dua kalimat ini menjadi dua kata ini menjadi kalimat yang sudah dipahami. Jadi sebenarnya nggak usah susah membuat kalimat bahasa Arab itu, dua kata aja cukup sebenarnya kan. Cuman ada mubtada, ada khabar, itu namanya jumlah ismiyah. Kemarin kita sudah jelaskan ya. Wastafatna, kemudian kita akan dapat faedatan tamatan, faedah yang sempurna. Wahiyat tasaful bustanu bil jamal, dan dia memberikan sifat terhadap sifat ini, dan dia memberikan sifat terhadap kebun tadi bil jamal. Kebun itu gimana? Indah. Bil jamali, indah kebun. Cukup kan? Walidzalika, oleh karena itu, yusamma hadza tarkib, disebutlah susunan ini jumlatan mufidatan, sebuah kalimat yang berfaedah. Maksudnya dapat dipahami. Wa kullu, berfaedah, tapi dari garis bawah kita garisi kalimatnya susunan jumlah ismiyah, karena diawali oleh
isim al-bustan ya. Wa kullu wahidatin minal kalimat, dan setiap dari salah satu dari dua kalimat ta'uddu juz'an min hadhil jumlah, yaitu dikaitkan bagiannya dari jumlah ini. Jadi terkait al-bustan terkait dengan jamil, jamil terkait dengan bustan. Wa hakadha, dan begitulah yuqalu fil amsilatil baqiyah. Begitu juga yang kita katakan di contoh-contoh baqiyah, sisanya. Contoh-contoh sisanya di contoh yang tadi itu, yang ini begitu juga kan, mubtada khabar. Cuman kalau di sini kan syamma ternyata ini. Saya kira tadi sama roh. Ternyata syamma artinya mencium ya. Maaf ya. Kemarin agak salah ya, tapi sudah diralat ya. Syamma mencium, ada ini fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kenapa harus ada maf'ulun bih? Karena fi'ilnya berawalan me. Qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad memetik bunga. Qatafa ini berarti fi'il, fa'il, pelaku, maf'ulun bih. Kenapa harus ada maf'ulun bih? Karena dia berawalan me. Tapi kalau ini tidak berawalan me, ya isus samak. Cukup dua aja sebenarnya. Ikan itu hidup. Filma ini jar majrur ini tambahan aja, ya kan? Hanya kalau sampai di sini titik orang udah paham ikan itu kan sudah dapat beritanya nih. Ikan itu hidup. Apa ikan itu hidup? Dah. Hidup apa? Hidup itu ikan. Nah, gitu kan. Yaksurun nakhil, banyaknya korma gitu kan. Itu kan apa? Dah. Itu berikutnya kalimat begitu juga, cuman susunannya selain itu adalah jumlah fi'liyah namanya, karena diawali oleh kalimat atau kata fi'il. Wa bihadza, oleh karena ini, nara, kita perhatikan, annal kalimat wahdaha la takfi fit takhattub. Sesungguhnya kalimat satu saja tidak cukup dalam bercakap-cakap. Paling kurang dua ya, paling kurang dua. 3 boleh, 4 boleh, tapi paling kurang 2 ya. Jadi kalian tadi kan disuruh insya ya, insya itu mengarang ya, perbanyak ngarang ya. Tugasnya adalah kalian buatlah 5 susunan jumlah ismiyah, 5 pula susunan jumlah fi'liyah. Kalian tulis ya di buku kalian, nanti taruh di Google Classroom ya latihan tersebut. Wa annahu labudda min kalimataini. Sesungguhnya mestilah dia terdiri dari 2 kalimat. Faksar atau lebih dari 2 kalimat. Ditambah nunnya ya. Kurang nih. Nah, makanya kalau kita ini print ini kadang-kadang bingung juga, ada beberapa huruf yang hilang ya. Wa annahu labudda min kalimataini. Nah, sesungguhnya mestilah dari 2 kalimat atau faksar atau lebih dari 2 kalimat. Dari 2 kata ya. Dua kata fakta. Hatta yastafidul insan, hingga manusia bisa mendapat faedah dan tamatan, faedah yang sempurna, artinya pemahaman yang sempurna. Wa amannah, adapun contoh berikutnya adalah kum. Kum ini jangan bilang ini satu kata. Kum ini ada 2 kata nih. Ada anta di sini. Ini namanya fi'il amar, damir mustatir, ada damir yang tersembunyi. Setiap fi'il itu ada damir yang tersembunyi. Damirnya apa di sini? Anta. Kum anta. Ada anta di sini. Cuman kan tidak ditulis karena setiap fi'il damirnya tersimpan dalam kata kum. Kum, berdirilah. Maksudnya berdirilah kamu. Kum anta. Berdirilah kamu. Ada anta di sini sebenarnya. Di dalam ini ada anta ini. Karena dia fi'il amar. Jadi sebenarnya 2 kata ini. 2 kata, bukan satu. Kelihatannya satu ya, padahal sebenarnya 2. Karena dia fi'il. Contoh lagi, ijlis, duduklah. Sebenarnya ijlis anta, duduklah kamu. Gitu kan? Ada damir mustatir, ada damir yang tersembunyi di sini. Ya kan, di dalam ijlis ini. Takallam, bicaralah. Karena ada damir anta, takallam anta, bicaralah kamu. Harusnya ini itu kan. Mimma zahiruhu, dari yang terlihat, annahu kalimatun wahidatun, dia itu adalah satu kalimat, kafian, yang cukup satu kalimat, fit takhattub. Secara zahirnya cukup satu kalimat fit takhattub, dalam bercakap-cakap. Falaisa fil haqiqah, maka tidaklah secara hakikat bi kalimatin wahidatin, satu kalimat dia.
Tidak, secara hakikat bukan satu kalimat. Wa innama hiya jumlatun murakkabatun. Akan tetapi dia itu adalah sebuah jumlah yang tersusun atau kalimat yang tersusun. Min kalimataini, dari dua buah kalimat. Ihdahuma, salah satu di antaranya adalah malfuzatun, dilafazkan. Wahia kum, dan yang dilafazkan itu adalah kum. Kum, tapi ada yang tersembunyi apa tadi? Anta yang tidak dilafazkan, tapi ada dalam kata kum ini. Wa masalan, wal ukhra, contoh aja. Wa masalan, dan yang lain, ghaira malfuzatin, dan semisalnya dan yang lain tidak dilafazkan. Jadi adalah anta. Kum, ada anta ya. Bersirat di dalamnya ada anta. Nggak mungkin perintah berdirilah. Jadi kepada siapa? Pasti ada orang yang diperintah dalam anta. Allati yafhamu hasami, yang sudah dipahami oleh pendengar perintah tadi. Min kalam, dari perkataan. Wa illam yuntaq biha, walaupun orang tadi tidak mengucapkan antanya, tapi orang yang mendengar paham. Dah. Jadi kalau lamar ya cukup satu dia, kum, dirilah. Tapi kan ada di situ apa? Kalimat anta. Fawaid. Baru kita yang ketiga ya, bagian yang ketiga ya. Tadi kan kita sebutkan contoh dulu, habis contoh apa? Penjelasan dari contoh, kemudian baru undang-undang. Qawaid, undang-undang. Undang-undang dari yang dua kita bahas di atas itu adalah yang pertama, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Oke ya. Susunan, tarkib, susunan yang memberikan faedah secara sempurna dinamakan jumlah mufidah, jumlah yang mendapat faedah atau kalimat yang sempurna. Wa yusamma aidan kalaman, boleh juga dinamakan dia dengan kalam, bukan kalimat ya, kalam. Kalam dalam bahasa Arab adalah perkataan. Bahasa Indonesia artinya perkataan. Jadi boleh disebut jumlah mufidah, boleh disebut kalam. Nanti kita akan jelaskan begini nanti. Apa yang kita jelaskan? Sebenarnya bahasa Arab itu ada apa? Ada apa bahasa Arab itu? Ada huruf hijaiyah. Ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu lif, ba, ta gitu ya. Nah, ini kenapa nih? Nah, lanjut. Kemudian setelah huruf hijaiyah apa? Ada namanya huruf saja. Huruf saja itu adalah bukan huruf hijaiyah dia. Huruf aja itu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Setelah huruf saja disebut dengan kalimat. Kalimat itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia kata. Misalnya tadi apa? Al-bustanu itu disebut kata. Atau dalam bahasa Arab disebut kalimat. Setelah kalimat baru disebut dengan kalam. Kalam itu terdiri dari dua kalimat atau perkataan yang dipahami. Oke, lanjut. 2. Al-jumlah mufidah, jumlah yang berfaedah. Qad tarakkabu min kalimaiti, kadang-kadang ya tadi ada kan satu kan, seperti fil amar tadi ya, satu aja. Tapi yang satu yang dilafaz, satu yang tersembunyi di dalam kata kalimat itu. Qad tarakkaba, kadang-kadang tersusun dari dua kalimat. Wa qad tarakkaba min aksar, atau bisa jadi lebih, seperti di fi'il, fa'il, maf'ulun bih, ada tiga kan. Wa kullu kalimatin, dan setiap kalimat fiha, di dalamnya, ta'uddu juz'an minha, bersandar kepada sebagian darinya. Jadi saling bersandar. Oke. Sekarang setelah latihan, setelah undang-undang, kita masuk ke latihan. Mana? Latihan. Tamrinat, latihan. Iqra al-amsilah, bacalah contoh-contoh yang lalu. Wabayyin, jelaskan. Adadul kalimat, itu bilangan bagian-bagian kalimat fi kulli misal, dalam contoh ini. Jadi bagiannya apa? Mubtada kah, khabar kah, gitu kan ya. Atau bilang berapa jumlahnya, 1, 2 gitu ya. Jelaskan seperti yang sudah dijelaskan di penjelasan yang tadi.
Iqra jumalil atiyah. Bacalah jumlah ini sama dengan kalimatnya. Bacalah kalimat berikut. Wabayyin, dan jelaskanlah kalimat-kalimat itu fi kulli wahidatin minha. Setiap dari salah satu di antara salah satunya. Ini seperti yang dijelaskan. As-sama'u mubtada. Mubtada'nya ma'rifah dengan alif lam. As-sama'u mumtirah. Langit itu hujan. As-sama'u mumtirah. Langit itu menurunkan air hujan. Gitu kan? Nah, ini mubtada dengan alif lam. Mumtirah adalah khabar. Mumtirah adalah khabar. Khabarnya harus nakirah. Ya kan? Kenapa disebut sama ini laki-laki kah sama ini? Oh, ternyata setiap benda langit kebanyakannya adalah disebut perempuan. Makanya dia mumtiratun, bukan mumtirun, tapi apa mumtiratun, muannas, perempuan dia. As-sama'u mumtiratun. Ya. Terus kalau ini jelas nih, ini muannas nih, kalimat muannas nih. Jadi kalau mubtada, mukhabar sama-sama harus mudzakkar atau sama-sama harus muannas. Al-hadiqatu jamilatun. Al-hadiqatu adalah mubtada. Dia adalah mubtada ma'rifah dengan alif lam. Dia harakatnya cuma satu. Al-hadiqatu. Jamilatun. Ini adalah khabar. Dia nakirah. Wajib nakirah. Jamilatun. Kedua-duanya adalah perempuan. Artinya kebun itu indah. Yang kedua. Yang ketiga. Yang qati'ul mataru. Yang qati'ul mataru. Hujan berhenti. Berarti kalau itu hanya dua kata aja cukup ya, karena dia berawalan apa? Berhenti. Maka ini disebut dengan fiil, ini disebut fa'il. Fa'il. Ini fiilnya adalah fiil mudhari. Mataru ini adalah fa'il, maka fa'il wajib baris dhammah di akhir hurufnya. Qati'ul mataru. Boleh dia pakai alif lam, boleh tidak. Ya kan? Yang keempat, yasirus sahab. Awan itu berjalan. Karena cukup dua aja ya. Awan itu berjalan. Cukup dua aja. Yasirus sahab. Lanjut, ini fi'il, ini fa'il ya. Fi'ilnya fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya sahabu, kemudian boleh pakai ilham, boleh tidak. Tatlu syamsu, terbit apa? Ini kan muzakkar, ini muzakkarkan yasiru. Damir mustatirnya adalah huwa. Yang qati'u damir mustatirnya adalah huwa. Ini karena ini ada muzakkar, matar muzakkar, sahabu juga muzakkar. Tapi kalau tatlu syamsu ini muannas, dianggap benda-benda langit muannas. Tatlu syamsu, terbit, harusnya kan damir mustatirnya adalah iya nih, yatlu'u, tapi jadi tatlu'u. Kalau tasrifnya itu apa? Iya yatlu'u, huma yatlu'ani, hum yatlu'una, hiya tatlu'u. Kan iya nih. Tatlu'u syamsu, terbit matahari. Ini fi'il, ini fa'il. Fa'ilnya adalah ma'rifah ya, boleh. Kemudian di akhir hurufnya wajib baris dhammah. Fa'il begitu dia. Tajiful ardu. Bumi atau tanah itu kering. Tajifu. Ternyata al-ardu ini juga dianggap muannas. Jadi memang benda-benda itu simai ya. Simai itu artinya adalah didengar dari orang Arab. Orang Arab bilang ini muannas, ya kita ikut juga muannas. Ini memang harus ada membaca banyak dia. Kalau kita tidak membaca banyak, boleh kita buat yajiful ardu, sebenarnya boleh aja, tidak ada masalah. Cuman orang Arab menganggap bumi itu, tanah itu adalah muannas. Kenapa dianggapnya? Allahu a'lam bishawab. Begitulah bahasa mereka. Maka kita ikut kepada orang Arab karena bahasa mereka. Jadi sebenarnya kita orang Indonesia ini belajar bahasa Arab tak cukup di Indonesia sebenarnya. Harus pergi ke Arab paling kurang 5 tahun. Kenapa? Karena yang begini ini, seperti ardu ini jadikan muannas, itu ada di setiap kata-kata yang diucapkan sama orang Arab itu. Jadi kalau sering kita mendengar orang Arab itu langsung bercakap, bukan orang Indonesia,
maka kita langsung, oh al-ardu itu dianggap muannas ya. Langsung aja paham, cepat tuh. Perkembangan bahasa kita akan cepat kalau kita pergi ke Arab. Tajiful ardu, bumi itu kering. Ini fi'il, ini fa'il. Fa'ilnya adalah wajib baris dhamma di akhir hurufnya, kemudian ini ma'rifah. Boleh. Terus, ini baru nih pelajarannya nih. 7. At-ta'iru fawqas syajarati. At-ta'iru fawqas syajarati. Ta'ir, burung di atas pohon. At-ta'iru, kan ini adalah isim, jadi bukan fi'il, isim. Maka kalau isim namanya mubtada, dia harus ma'rifah. Ma'rifah pakai apa? Alif lam. Bukan dibaca al-ta'iru, tapi karena dia adalah alif lam syamsiah, dibaca langsung at-ta'iru, gitu kan? At-ta'iru. Dia wajib baris dhammah karena adalah mubtada. Fauqa syajarati ini, fauqa huruf zarab, syajarati mazrub. Zarab dengan mazrub itu hampir mirip dengan jar majrur. Kalau jar hurufnya apa? Min ila an ala fi ruba baka lam atau bi ka li ya. Kalau huruf apa itu? Kalau huruf zarab itu, huruf zarab fauqa di depan, waro'a di belakang, amama di atas, tahta di bawah, haula sekitar, wasata tengah-tengah, huna di sini, hunaka di sana. Catat ya apa yang saya omongin itu namanya huruf zaraf. Maka ini kalimatnya adalah zaraf. Zaraf, huruf zaraf. Huruf disebut bukan huruf hijaiyah tapi huruf. Huruf zaraf sama fungsinya dengan jar, tapi zaraf itu artinya menyatakan tempat, kalau enggak tempat, kalau enggak waktu. Ini kan tempat, fauqa di atas. Di atas pohon. Fauqa zaraf dan ini disebut dengan mazruf. Zaraf temannya adalah mazruf. Fauqa syajarati di atas pohon. Fauqa zaraf ini adalah mazruf. Kedua-duanya menjadi khabar dari ta'iru. At-ta'iru. Apa? Burung pipit. Yang ke-8. Yaktifu aliyu al-azhar. Apa tadi yaktifu? Memetik. Kalau ini beda lagi nih, kan 3 kalimat nih. Memetik kalau berawalan mu, maka dia wajib ada maf'ulun bih, maka ini adalah fi'il. Fi'il, ali menjadi fa'il, wajib baris dhammah. Azhar adalah maf'ulun bih. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Kenapa harus ya? Kenapa enggak tak? Ya, ini mudamirnya adalah huwa karena ali adalah laki-laki. Yal'abu ghilmanu bil qurrah. Ini beda lagi nih. Agak sedikit. Yal'abu artinya bermain. Anak-anak bermain. Cukup karena dia maka dua-dua cukup nih sunat. Terangan. Bi ini kan huruf amin ila an ala fi ruba bi ka li min dari ila ke an tentang, ala di atas, fi di dalam, ruba kadang-kadang, bi dengan, ka seperti, li untuk. Ini huruf jar namanya. Bil qurrati. Yal abu fi'il mudhari. Ya, kenapa ya? Karena dia adalah huwa ya, gilman. Bil qurrati itu adalah bi huruf jar, qurrati itu majrur. Ya kan? Jadi anak-anak itu bermain bola. Yanzilul mataru minas sama. Hujan itu turun dari langit. Sama juga ini madi fi'il mudhari, fi'il dia, kemudian fa'il, kemudian huruf jar dan majrur. Sebenarnya cukup sampai di sini kan, karena turun ya. Bukan menuruni, tapi turun. Tasirus sufun fil bahri. Sufun itu jamak dari safinatun, safinatani, sufunun. Itu jamaknya.
Apa artinya safinah? Artinya safinah apa coba? Arti safinah adalah kapal. Kapal itu berlayar. Kapal itu berlayar fil bahri di lautan. Fil bihari di lautan. Lautan. Yastaddul bardu. Yastaddul bardu fauqal jabal. Dingin itu bersangatan. Ini fiilnya, ini fa'ilnya. Fauqa tadi apa tadi? Huruf zaraf mazrub ya. Fauqal jabali. Sebenarnya sampai di sini cukup. Dingin itu sangat bersangatan gitu kan. Fauqal jabali di atas. Oh, ada atas apa? Di atas bukit atau di atas gunung boleh juga. Jabal gunung. Oke, sampai di sana dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Terima kasih.